Terbangun dari koma 3 bulan pasca kecelakaan yang merenggut calon bayiku, aku, Tari, wanita berhijab berusia 25 tahun, terpaku saat dokter berbisik iba bahwa suamiku telah menguras seluruh warisan orang tuaku, memalsukan surat kematianku, dan kabur bersama wanita lain. Mereka mengira aku hancur dan mati di ranjang rumah sakit Jakarta ini, tanpa sadar bahwa dendamku baru saja dimulai untuk merebut kembali semua yang telah dicuri. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Kegelapan itu terasa begitu pekat, dingin, dan seolah menekan seluruh dadaku hingga sesak. Dalam sunyi yang amat mencekam, aku merasa melayang tanpa arah di sebuah ruangan hampa yang tak bertepi, terpisah jauh dari dunia nyata. Rasa sakit yang teramat sangat sesekali menjalar dari balik kepalaku, menyeret paksa kesadaranku yang terus-menerus tenggelam di dasar kesadaran. Namun, di tengah keputusasaan yang hampir menenggelamkanku sepenuhnya, samar-samar terdengar bunyi berirama teratur dari sebuah mesin yang menusuk sunyi. Bunyi bip, 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 itu perlahan membimbing jemari tanganku yang kaku untuk mulai bergerak tipis, menandakan denyut kehidupan yang mengalir kembali setelah sekian lama tertidur. Dengan usaha yang luar biasa berat, aku mencoba membuka kelopak mataku yang terasa bagaikan dilapisi timah tipis. Cahaya lampu putih yang begitu silau mendadak menerpa indera penglihatanku, membuat mataku berair dan pusing mendera hebat di pelipis. Bayangan samar-samar di atasku mulai terbentuk perlahan, memperlihatkan langit-langit ruangan bernuansa putih bersih khas fasilitas medis. Bau samar cairan antiseptik dan karbol menyengat hidungku, menegaskan bahwa aku kini berada di sebuah ruangan ICU rumah sakit. Selang oksigen yang terpasang di hidungku, serta berbagai kabel mesin penunjang hidup yang menempel di dada menjadi bukti betapa kritisnya kondisiku sebelum detik ini. Sesosok pria berjas putih dengan stetoskop melingkar di lehernya, melangkah mendekat begitu menyadari pergerakan mataku. Raut wajah pria setengah baya itu tampak memancarkan kelelahan yang amat sangat, namun berganti menjadi kelegaan mendalam ketika ia melihat manik mataku terbuka sempurna. Ia segera memeriksa pupil mataku dengan lampu senter kecil, lalu memeriksa grafik tanda-tanda vital pada layar monitor yang berdiri tegak di sebelah ranjangku. Dokter itu menghela napas panjang, seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat dari pundaknya setelah mengawasi keadaanku yang berjuang melewati masa kritis. Alhamdulillah. Anda akhirnya sadar juga, Bu Tari, bisik dokter itu dengan suara yang sangat halus dan berhati-hati, seolah khawatir suaranya akan meretakkan kesadaranku yang baru saja pulih. Aku berusaha membuka mulut untuk merespons atau sekadar menanyakan keberadaan keluargaku, namun tenggorokanku terasa sangat kering bak padang pasir dan hanya helaan napas tertahan yang berhasil keluar. Jemari tanganku meraba pelan ke arah kepala, menyentuh kain pashmina lembut yang membungkus kepalaku dengan rapi, memastikan mahkota kehormatanku tetap tertutup sempurna meski dalam keadaan terbaring tak berdaya. Dokter itu mengambilkan sebotol air dan meneteskan beberapa titik cairan ke bibirku menggunakan sedotan kecil agar tenggorokanku tidak kaget. Rasa dingin air tersebut perlahan memulihkan saraf-saraf di tenggorokanku, memungkinkanku untuk akhirnya meremas sprei RS dan melepaskan suara parau yang amat pelan. Dok, di mana suami saya? Bagaimana dengan kandungan saya? Tanyaku dengan tatapan mata penuh kecemasan mendalam. Ingatan terakhirku sebelum segalanya menjadi gelap gulita adalah dentuman keras benturan mobil dan rasa sakit luar biasa yang menusuk bagian bawah perutku di malam naas itu. Bukannya memberikan jawaban yang menenangkan, raut wajah dokter tersebut justru berubah drastis menjadi sangat tegang dan dipenuhi rasa iba yang amat berat. Ia menundukkan kepalanya sejenak, menghindari kontak mata denganku seolah tidak sanggup menyampaikan kebenaran pahit yang siap menghancurkan jiwaku.
Keheningan yang tercipta di antara kami terasa sangat menyiksa, membuat dadaku kian berdebar kencang menantikan setiap kata yang akan terucap dari bibirnya. Perlahan, ia menarik sebuah kursi plastik di samping tempat tidurku dan duduk mendekat dengan menghela napas panjang yang terasa sangat berat. "Ibu Tari, saya minta ibu menguatkan hati dan bersabar atas apa yang saya sampaikan," ucap dokter itu dengan nada suara yang bergetar pelan. Ia menyentuh pinggiran ranjangku dengan hati-hati sebelum melanjutkan, "Kecelakaan 3 bulan lalu itu sangat hebat, dan janin di dalam kandungan ibu tidak dapat diselamatkan saat operasi darurat dilakukan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun pendarahan hebat membuat kami terpaksa mengambil tindakan medis terbaik untuk menyelamatkan nyawa ibu." Air mata panas seketika menetes membasahi pipiku, kenyataan bahwa calon buah hati yang sangat kumatikan kini telah tiada merobek-robek hatiku tanpa ampun. Belum sempat aku memproses rasa duka yang menghantam dada, dokter itu makin mendekatkan posisinya dan merendahkan suaranya hingga menjadi bisikan yang sangat pelan namun tegas. Sorot matanya kini diwarnai kehati-hatian luar biasa, seolah ia sedang mempertaruhkan hal besar hanya untuk membisikkan kalimat ini padaku. "Tapi ada hal lain yang jauh lebih krusial yang harus ibu ketahui sebelum ada orang lain yang menyadari ibu sudah sadar," bisiknya rapat-rapat di dekat telingaku. Raut wajahnya mencerminkan amarah yang terpendam dan empati mendalam atas ketidakadilan yang sedang menimpaku. Dokter itu menatap lurus ke mataku, memegang pinggiran pagar ranjangku sembari berbisik pelan, "Suamimu, dia sudah mengambil semuanya." Kalimat singkat itu bagaikan petir di siang bolong yang menghantam seluruh kesadaranku hingga kaku tak berkutik. Dokter itu melanjutkan bisikannya dengan cepat. Begitu ibu dinyatakan koma, pria itu memalsukan dokumen medis dan surat kematian atas nama ibu. Dia telah menguras habis seluruh tabungan perusahaan, menjual rumah peninggalan almarhum orang tua ibu, dan melimpahkan semua beban utang perusahaan ke atas nama ibu sebelum dia menghilang bersama wanita lain. Darahku terasa berhenti mengalir saat setiap patah kata itu meresap ke dalam benakku, membekukan duka atas kehilangan bayiku dan menggantikannya dengan gelombang amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Suami yang dulu begitu kupatuhi dan kutumpukan seluruh rasa percaya, kini tega menginjak-injak kehidupanku saat aku terbaring tak berdaya antara hidup dan mati. Aku memejamkan mata rapat-rapat, meremas kain sprei tempat tidurku hingga jemariku memutih, merasakan setiap detak jantungku yang kini bergemuruh hebat. Di dalam ruangan dingin berbau obat ini, rasa sakit hatiku membakar habis kepasrahan yang ada. Aku berjanji pada diriku sendiri, mereka akan membayar setiap tetes air mata dan pengkhianatan ini. Kebenaran pahit yang disampaikan Dr. Hendra terus bergema di dalam kepalaku bagaikan suara dentang lonceng kematian. Setiap detik yang berlalu terasa begitu berat, membebankan rasa dada yang kian sesak oleh akumulasi duka dan amarah yang belum sempat terluapkan. Aku menatap langit-langit kamar Icu yang dingin, mencoba meresapi kenyataan bahwa hidup yang kubangun dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan kini telah diruntuhkan hingga ke pondasi terdasar. Pria yang berjanji di hadapan Allah untuk melindungiku, justru menjadi sosok yang memotong seluruh urat nadiku saat aku tak mampu membela diri. Dr. Hendra, bagaimana bisa dia memalsukan surat kematianku sementara aku masih bernapas di tempat ini? Tanyaku dengan suara serak yang bergetar hebat, mencoba mencari celah kejanggalan dari kejahatan sistematis yang dilakukan suamiku. Tanganku gemetar meremas selimut rumah sakit, merasakan dinginnya hafia AC yang seolah menembus hingga ke sumsum tulang belakangku. Mataku menatap lurus pada pria paruh baya di hadapanku, menuntut kejelasan atas skenario gila yang telah merenggut seluruh hak hidupku sebagai seorang manusia. Dr. Hendra membetulkan letak kacamata tipisnya, lalu menarik napas panjang sebelum menjawab pertanyaan mendasarku dengan nada penuh penyesalan.
Randy memanfaatkan celah saat kamu dipindahkan dari ruang operasi darurat menuju ICU dalam keadaan kritis, bisiknya rapat-rapat sambil melirik ke arah pintu kaca ruangan. Dia memalsukan berkas identitas di administrasi bawah dengan bantuan oknum luar, menyebarkan berita bahwa kamu tidak tertolong, lalu mengurus klaim asuransi serta pengalihan aset sebelum surat kematian resmi diterbitkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Penjelasan itu membuat seluruh badanku merinding hebat, menyadari betapa rapinya rencana keji yang disusun oleh pria yang pernah kukecup tangannya setiap pagi. Randy bukan hanya seorang pengkhianat, tetapi juga seorang psikopat dingin yang sanggup merancang skenario kematian istri kandungnya sendiri demi harta. Seluruh warisan berupa saham perusahaan tekstil peninggalan almarhum ayahku, tabungan masa depan, hingga sertifikat rumah utama kami kini telah berpindah tangan tanpa sisa. Bahkan nama baikku telah dihancurkan, dijadikan tameng atas beban utang miliaran rupiah yang ia ciptakan sendiri. Kenapa dokter mau membantuku dan memberitahukan semua ini? Tanyaku lagi, menatap Dr. Hendra dengan sorot mata curiga yang tak bisa kusembunyikan. Di dunia yang sudah dipenuhi oleh kepalsuan dan tipu daya ini, rasanya sulit untuk percaya bahwa masih ada orang asing yang tulus mengulurkan tangan tanpa pamrih. Aku harus memastikan bahwa langkah yang kuambil selanjutnya tidak menjebakku ke dalam lubang kehancuran yang lebih dalam. Tatapan Dr. Hendra melunak, memancarkan empati mendalam yang terasa begitu jujur di tengah dinginnya ruangan medis ini. Almarhum ayahmu adalah orang baik yang pernah menyelamatkan beasiswa kuliah saya puluhan tahun lalu, Tari, jawabnya pelan dengan suara yang nyaris tak terdengar. Saya tidak bisa berdiam diri melihat putri dari penolong saya diinjak-injak dan dibuang begitu saja bagaikan sampah oleh pria tidak tahu berterima kasih itu. Saya sengaja menyembunyikan status kesadaranmu dari sistem resmi rumah sakit, agar kamu punya waktu untuk menyusun rencana. Rasa hangat yang membakar dadaku perlahan melunakkan kebekuan jiwa yang sempat menguasai pikiran. Allah ternyata tidak sepenuhnya meninggalkanku di dalam kegelapan ini. Dia mengirimkan pertolongan melalui sesosok pria yang memiliki utang budi pada mendiang ayahku. Aku memejamkan mata sejenak, mengalirkan rasa syukur di tengah badai cobaan yang sedang menerjang. Kesadaran ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Sang Pencipta, dan aku tidak boleh menyia-nyiakannya sedikit pun untuk meratapi nasib. Dokter, saya butuh ponsel dan akses untuk memeriksa kondisi rekening serta dokumen hukum saya yang tersisa, ucapku tegas, merubah nada suaraku menjadi lebih stabil dan berani. Ketakutan serta duka atas kehilangan calon bayiku kini terbungkus rapat oleh tekad baja untuk membalas setiap kejahatan yang mereka perbuat. Aku tidak boleh lagi menjadi Tari yang lemah, penurut, dan mudah dibodohi oleh kata-kata manis seorang suami yang berhati iblis. Dr. Hendra mengangguk pelan, seolah memahami perubahan energi yang terjadi di dalam diriku saat ini. Saya sudah menyiapkan ponsel pintar dengan kartu baru yang tidak terdaftar atas namamu, ujarnya seraya merogoh saku jas putihnya dan menyerahkan sebuah benda persegi hitam padaku. Gunakan ini dengan bijak. Ingat, secara hukum dan di mata publik saat ini, Tari telah meninggal dunia. Kamu adalah bayangan yang harus bergerak di balik kegelapan sampai saat yang tepat untuk muncul kembali. Jemari tanganku menerima ponsel itu dengan genggaman erat, merasakan dinginnya material kaca dan besi yang kini menjadi senjata pertamaku. Sambil merapikan pashmina yang menutupi kepalaku, aku menatap bayangan wajahku sendiri di layar ponsel yang masih gelap. Tatapan mataku tak lagi memancarkan kelembutan seorang istri yang naif, melainkan kehangatan dendam yang siap membakar habis siapapun yang telah merampas kehidupanku. Permainan baru saja dimulai, dan Randy beserta selingkuhannya tidak akan pernah membayangkan iblis jenis apa yang telah mereka bangkitkan dari koma ini.
Layar ponsel di genggamanku menyala, memancarkan cahaya silau yang menerangi keremangan kamar Icu. Dengan jemari yang masih sedikit gemetar akibat sisa-sisa kelumpuhan koma, aku mulai mengetikkan alamat situs perbankan serta portal informasi hukum. Keheningan malam di rumah sakit menjadi saksi bisu betapa jantungku berdegup kencang, menantikan kenyataan pahit apalagi yang akan tersaji di depan mata. Setiap detik-detik jam dinding yang berdetik seolah berpacu dengan detak nadiku yang kian memuncak. Ketakutan terbesarku akhirnya terbukti nyata saat jari-jariku berhasil mengakses akun rekening pribadi yang dulunya berisi dana darurat dan tabungan hasil keringat orang tuaku. Saldo yang tertera di sana kini menunjukkan angka nol yang menyakitkan, bersih tanpa menyisakan Rp1 pun untuk kelangsungan hidupku. Melalui riwayat transaksi, terlihat jelas bagaimana ratusan juta rupiah dipindahkan secara bertahap ke rekening atas nama Randy hanya beberapa hari setelah aku dinyatakan kritis di ruang operasi. Tak berhenti sampai di situ, aku memberanikan diri menelusuri database portal berita bisnis dan media sosial lokal. Senyum pahit mengukir bibirku saat menemukan sebuah artikel berita daring yang diterbitkan 2 minggu lalu, menampilkan foto Randy dengan setelan jas mewah sedang berjabat tangan dalam acara peluncuran proyek baru. Di sampingnya, berdiri seorang wanita bergaun merah ketat dengan riasan wajah glamor yang menggandeng tangannya tanpa canggung. Siska, sosok yang dulu dikenalkan padaku sebagai sekretaris pribadi kepercayaan perusahaan. Kalian benar-benar tidak sabar untuk merayakan penderitaanku, bisikku pelan dengan nada dingin yang menyayat hati. Berita itu menyebutkan bahwa perusahaan tekstil peninggalan almarhum ayahku kini telah mengalami restrukturisasi manajemen total di bawah kepemimpinan Randy. Lebih parahnya lagi, mereka menyebarkan narasi bohong bahwa almarhumah istrinya telah meninggal akibat kecelakaan tragis dan meninggalkan beban utang operasional yang kini sedang dibenahi oleh Randy secara heroik. Rasa mual melilit perutku saat melihat bagaimana mereka membangun citra sebagai korban dan pahlawan di atas penderitaanku. Mereka menggunakan uang warisanku untuk mendanai gaya hidup serba mewah, membeli mobil sport baru, dan menyewa penthouse eksklusif di pusat kota Jakarta. Sementara itu, namaku dicemarkan dan dijadikan alasan atas penunggakan utang ke para investor yang kini mulai mencari keberadaanku. Tari, kamu harus tetap tenang dan tidak boleh terbawa emosi, tegur Dr. Hendra yang tiba-tiba melangkah masuk membawa sebuah berkas medis rahasia. Beliau menatap layar ponselku yang masih menampilkan foto kemesraan Randy dan Siska di depan awak media. Jika kamu gegabah dan langsung menampakkan diri sekarang, mereka memiliki kekuasaan serta pengacara licik yang siap memutarbalikkan fakta dan mengurungmu dengan tuduhan penipuan. Aku menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak untuk menetralkan gemuruh amarah yang membakar dada. Dr. Hendra benar, melabrak mereka secara langsung tanpa persiapan matang hanya akan membenturkan kepalaku ke dinding batu. Aku tidak boleh bertindak impulsif seperti wanita lemah yang hanya bisa menangis histeris meratapi pengkhianatan. Aku harus bertindak bagaikan seorang catur master yang memperhitungkan setiap langkah pembunuhan karakter secara sistematis. Saya paham, dokter. Saya tidak akan bertindak bodoh, jawabku seraya mematikan layar ponsel dan menatap beliau dengan sorot mata yang dipenuhi kalkulasi dingin. Status hukumku yang dianggap sudah meninggal justru menjadi keunggulan terbesarku saat ini. Mereka merasa aman karena mengira korban mereka sudah membusuk di dalam tanah, dan rasa aman itulah yang akan menjadi celah fatal untuk menghancurkan mereka dari dalam. Dr. Hendra mengangguk setuju, menyerahkan sebuah folder coklat berisi salinan rekaman medis asli, serta bukti pemalsuan dokumen yang berhasil diselamatkannya secara diam-diam. Saya sudah menghubungi seorang kawan lama almarhum ayahmu, seorang pengacara senior yang sangat disegani dan tidak bisa dibeli dengan uang.
Beliau bersedia membantumu secara rahasia untuk menyusun langkah hukum retaliasi, tambah Dr. Hendra dengan suara berbisik. Aku menerima folder coklat itu, memeluknya erat di dada seolah benda itu adalah fondasi awal dari istana pembalasan dendam yang akan kubangun. Di balik selang medis dan aroma obat-obatan ini, jiwaku yang dulu naif telah mati bersama calon buah hatiku yang gugur. Kini, yang tersisa hanyalah seorang wanita berhijab yang siap bangkit dari kegelapan, merayap di balik bayangan untuk merebut kembali setiap inci haknya dan meruntuhkan kerajaan palsu yang dibangun di atas darah serta air matanya. Kegelapan malam Jakarta menyelimuti ruang Icu saat pintu berdecit pelan, menampilkan sesosok pria berambut uban dengan kacamata berbingkai perak yang melangkah masuk secara hati-hati. Langkah kakinya yang mantap namun tanpa suara mencerminkan wibawa seorang pria yang terbiasa bertarung di meja hijau. Pria itu adalah Pak Surya, sahabat karib almarhum ayahku sekaligus pengacara senior yang pernah memenangkan berbagai kasus hukum berskala nasional. Sorot matanya yang tajam mendadak melunak dan berkaca-kaca begitu menatapku yang terbaring dengan hijab melilit rapi di atas ranjang medis. "Tari, Masya Allah, kamu benar-benar masih hidup, nak," bisik Pak Surya dengan suara bergetar menahan gejolak emosi yang membuncah di dadanya. Ia mendekat dan duduk di kursi samping tempat tidurku, menatapku penuh duka sekaligus keharuan yang mendalam. "Saat mendengar berita kecelakaan dan kabar kematianmu dari media, hatiku hancur. Ayahmu mempercayakanku untuk menjagamu, dan melihatmu dihancurkan seperti ini membuatku sangat merasa bersalah." "Ini bukan salah Pak Surya. Randy merencanakan semuanya dengan sangat halus dan licik saat aku berada di antara hidup dan mati," jawabku dengan nada suara yang terkontrol, berusaha tetap tenang meski air mata sempat menetes di sudut mataku. Aku menggenggam jemari pria tua yang sudah kuanggap seperti keluargaku sendiri itu. Aku membutuhkan bantuan Pak Surya. Bukan hanya untuk mengambil kembali hak milik ayahku, tetapi untuk memastikan Randy dan Siska membayar setiap kejahatan yang mereka lakukan. Pak Surya mengangguk tegas, mengusap air mata di wajahnya lalu mengeluarkan sebuah laptop tipis dan menaruhnya di atas meja kecil di samping ranjangku. "Dr. Hendra sudah menceritakan semuanya padaku, termasuk bukti-bukti pemalsuan berkas kematian yang berhasil diselamatkan," ujar Pak Surya seraya membuka beberapa berkas digital di layarnya. Randy sangat serakah, namun keserakahannya itu justru meninggalkan banyak celah hukum yang sangat fatal jika kita manfaatkan dengan benar. Ia menunjukkan grafik alur transaksi keuangan serta struktur kepemilikan saham baru di perusahaan tekstil peninggalan orang tuaku. Randy melimpahkan utang operasional fiktif sebesar 20 miliar rupiah atas nama pribadi milikmu sebelum menyatakan kamu meninggal, jelas Pak Surya dengan raut wajah memerah menahan amarah. Dengan begitu, ia menguras seluruh aset bersih perusahaan ke dalam rekening penampung atas nama Siska, lalu membiarkan namamu yang dianggap almarhumah ditagih oleh para kreditur kejam. Trik kotor yang dibeberkan Pak Surya membuat dadaku terasa terbakar oleh amarah yang kian menyala-nyala. Mereka tidak hanya merampas harta benda dan merenggut nyawa calon bayiku, tetapi juga bermaksud menghancurkan nama baikku dan mendiang orang tuaku hingga ke liang lahat. Pria yang dulu selalu kucium tangannya sebelum berangkat kerja ternyata adalah serigala berbulu domba yang amat sangat biadab. "Bagaimana rencana kita untuk membalas mereka, Pak Surya?" tanyaku dengan sorot mata yang tajam. Tak ada lagi keraguan ataupun ketakutan yang tersisa di dalam diriku. "Apakah kita harus langsung melaporkan mereka ke kepolisian atas tuduhan pemalsuan dokumen dan penggelapan aset?" Pak Surya menggelengkan kepala perlahan, menyunggingkan senyum tipis yang penuh dengan kalkulasi hukum yang matang. "Jika kita melapor sekarang, Randy memiliki banyak uang hasil rampasan untuk menyewa pengacara hebat atau menyuap oknum demi meloloskan diri," paparnya bijak.
Kita harus membiarkan dia merasa berada di puncak kemewahan dan kesuksesan. Kita akan menjebaknya dalam permainan bisnis yang ia ciptakan sendiri sampai ia tidak punya jalan keluar. Lalu, apa langkah pertama yang harus saya lakukan? Tanyaku penuh rasa ingin tahu, menyimak setiap detail arahan dari sang pengacara senior. Aku siap menjalankan peran apapun demi memuluskan jaring perangkap yang sedang kami tenun bersama. Pak Surya menatapku dalam-dalam, menyampaikan strategi utamanya dengan suara berbisik yang amat mantap. Kamu harus bangkit dari kubur bukan sebagai tari yang lemah, melainkan sebagai investor misterius yang akan menyuntikkan dana segar ke perusahaannya yang mulai goyah akibat utang, tegas Pak Surya. Kita akan membuat Randy bertekuk lutut dan menyerahkan seluruh sisa sahamnya secara sukarela kepada sosok asing yang sebenarnya adalah istri yang sangat ingin ia lenyapkan. 3 minggu berlalu di dalam kerahasiaan kamar perawatan khusus yang disiapkan Dr. Hendra. Tubuhku yang dulunya lemah dan kaku akibat koma panjang, kini perlahan memulih dengan pesat berkat terapi fisik intensif yang kujalani setiap malam. Setiap rasa sakit yang menusuk persendian saat aku belajar melangkah kembali, kujadikan pengingat akan pengkhianatan Randy. Aku menatap pantulan diriku di cermin, wajahku tampak lebih tirus, namun sorot mataku memancarkan keberanian yang tak pernah ada sebelumnya. Pak Surya melangkah masuk membawa sebuah koper hitam besar dan diletakkannya di atas meja. Kondisi keuangan perusahaan tekstil ayahmu mulai goyang, Tari, ucap Pak Surya seraya membuka koper tersebut. Randy dan Siska mengelola bisnis dengan sangat buruk. Mereka terlalu fokus memamerkan kekayaan dan membeli barang-barang mewah daripada menjaga rantai pasokan. Para investor mulai menagih janji dan mengancam akan membangkrutkan perusahaan bulan depan. Senyum dingin terukir di bibirku mendengar kabar destruktif itu. Kerajaan bisnis yang dibangun almarhum ayahku dengan darah dan keringat selama puluhan tahun hancur hanya dalam hitungan bulan di tangan pria tidak berguna itu. Namun, kebangkrutan yang dialami Randy adalah panggung sempurna yang telah kami tunggu-tunggu untuk melancarkan serangan pertama. Ini adalah identitas barumu, lanjut Pak Surya seraya mengeluarkan sebuah paspor asing, dokumen entitas perusahaan lepas pantai di Singapura, dan berkas perjanjian investasi. Secara hukum, kamu kini adalah Valerie Amanda, seorang perwakilan dari konsorsium investasi internasional yang berbasis di Singapura. Seluruh aset rahasia peninggalan ibumu di luar negeri yang tidak diketahui Randy telah aku alihkan untuk menyokong entitas bisnis ini. Aku meraba lembaran dokumen berstempel resmi tersebut, merasakan bobot peran baru yang harus kuperankan dengan sempurna. Nama Tari mungkin telah mati di lembar administrasi kotor milik Randy, tetapi Valerie Amanda akan menjadi malaikat pencabut nyawa bagi ambisi serakah pria itu. Aku merapikan hijab pashmina hitamku, memastikan penampilanku memancarkan kesan elegan, misterius, dan berkelas. Randy saat ini sangat panik mencari suntikan dana segar sebesar 50 miliar rupiah untuk menutup utang operasional dan menghindari jerat pidana penipuan investor. Jelas Pak Surya seraya menyerahkan sebuah surat undangan rapat pemegang saham darurat. Besok lusa, perusahaannya mengadakan pertemuan tertutup dengan para calon investor di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Itu adalah momen terbaikmu untuk muncul. Apakah Randy atau Siska tidak akan mengenali suara atau wajahku, Pak Surya? Tanyaku memastikan, menyentuh riasan tipis di pipiku. Walau wajahku kini lebih tegas dan gaya berbusanaku jauh lebih modern dibandingkan dulu ketika menjadi istri penurut, kewaspadaan tetap menjadi prioritas utamaku. Pak Surya tersenyum penuh keyakinan. Mereka sangat yakin kamu sudah membusuk di tanah, Tari. Rasa bersalah dan rasa aman yang palsu telah membutakan mata mereka. Lagi pula, gaya berbusanamu sebagai Valerie,
dengan kacamata hitam berbingkai tebal, hijab pashmina silk bernuansa gelap, dan gaya bicara dingin penuh wibawa, akan membiaskan ingatan mereka tentang sosok tari yang lembut dan sederhana. Aku berdiri dari kursi, melangkah tegak menghampiri jendela kaca yang memperlihatkan gemerlap lampu gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Tubuhku yang fit dan proporsional terbalut sempurna oleh atasan rajut dan celana kulot yang terpotong rapi, menciptakan siluet wanita karir yang tangguh dan tidak mudah diremehkan. Rasa takut dalam diriku telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh gelora untuk melihat wajah pucat Randy saat menyadari perangkap yang kusebar. "Persiapkan semuanya, Pak Surya," ujarku pelan namun syarat akan penekanan yang tak tertahankan. "Lusa nanti, Valerie Amanda akan datang memberikan bantuan yang sangat dinantikan oleh Randy, sebuah bantuan yang akan menjadi tali gantungan leher bagi seluruh hidup dan karirnya." Suasana ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat malam itu tampak begitu megah dan dipenuhi oleh deretan pengusaha papan atas serta para investor berkantong tebal. Lampu gantung kristal yang memancarkan cahaya keemasan menyinari ruangan besar yang mendengung oleh suara perbincangan bisnis dan denting gelas kaca. Di tengah keramaian tersebut, aku melangkah masuk dengan sangat tenang dan penuh percaya diri, menikmati sensasi dingin dari setiap mata yang mengarah padaku. Mengenakan perpaduan atasan rajut hitam pas badan yang elegan, celana kulot berpotongan high waist, serta pashmina sutra bernuansa gelap yang membingkai rapi paras manisku, penampilanku sebagai Valerie Amanda berhasil menyedot perhatian banyak orang. Kacamata hitam berbingkai tebal yang terpasang anggun di wajahku menyembunyikan rapat-rapat tatapan tajam berapi-api yang siap membakar mangsaku. Di sudut panggung utama ballroom, sosok yang amat kukenal berdiri memegang gelas minuman dengan senyum sombong yang mengembang lebar di wajahnya. Randy tampak sangat klimis dengan setelan jas mahal rakitan penjahit ternama, berusaha keras menampilkan citra sebagai pengusaha muda tersukses di ibu kota. Di sampingnya, Siska berdiri bergelayut manja dengan balutan gaun merah ketat memamerkan lekuk tubuhnya, lengkap dengan perhiasan berlian yang berkilauan menyilaukan mata, perhiasan yang sangat kuketahui dibeli dari uang tabungan almarhum orang tuaku. Melihat kemewahan palsu yang mereka pamerkan di atas puing-puing penderitaanku membuat darahku berdesir hebat, namun aku dengan cepat menguasai gejolak amarah di dalam dada agar tetap tampil tenang dan berwibawa. Pak Surya yang berjalan selangkah di sampingku memberi isyarat pelan dengan sentuhan tipis di jemariku, mengingatkanku untuk tetap memegang kendali atas emosi. Kami melangkah perlahan namun pasti menembus kerumunan tamu undangan, menuju tempat Randy dan Siska sedang tertawa lepas bersama beberapa calon mitra bisnisnya. Setiap pijakan langkah kakiku di atas karpet tebal terasa bagaikan hitungan mundur menuju hari pembalasan yang telah kurancang dengan sangat rapi. Kehadiran kami yang memancarkan aura ketegasan mendadak membuat perbincangan di kelompok Randy terhenti sejenak, menciptakan keheningan canggung yang sangat memuaskan hatiku. "Selamat malam, Tuan Randy," tegur Pak Surya dengan suara berat dan berwibawa yang seketika mengalihkan perhatian pria itu secara penuh. Randy menoleh dengan raut wajah terkejut yang tak mampu ia sembunyikan sepenuhnya saat mengenali sosok pengacara senior yang sangat disegani di dunia hukum Indonesia tersebut. Namun, pandangan matanya yang tajam dan penuh rasa ingin tahu dengan cepat beralih menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, mencoba membedah identitas wanita berhijab modis yang berdiri anggun di samping Pak Surya dengan gestur tubuh yang sangat tegas. "Pak Surya?" Sungguh sebuah kejutan luar biasa seorang pengacara legendaris seperti Anda berkenan hadir di acara peluncuran proyek investasi kami malam ini, ujar Randy seraya mengulurkan tangannya dengan gaya sok akrab yang terkesan sangat dibuat-buat. Matanya tak lepas menatapku, memancarkan binar ketertarikan sekaligus kebingungan yang teramat sangat. "Dan siapakah wanita anggun di sebelah Anda ini?"
Saya rasa kita belum pernah bertemu atau berkenalan sebelumnya di lingkaran bisnis Jakarta. Aku sengaja mengulurkan tanganku yang terbalut sarung tangan kulit tipis berwarna hitam, menyambut jabatan tangannya dengan sentuhan dingin dan singkat. Rasa jijik yang luar biasa merayapi kulitku saat bersentuhan dengan kulit pria pengkhianat ini, namun aku berhasil memaksakan sebuah senyuman tipis yang terkesan misterius dan berkelas di bibirku. Saya Valerie Amanda, perwakilan utama dari VEcorp Investment Consortium Singapura. Ucapku dengan suara yang diubah sedikit lebih berat dan dingin, mengikis habis nada suara lembut yang dulu selalu didengar oleh Randy setiap hari di rumah kami. Nama VEcorp Investment seketika membuat mata Randy berbinar cerah bagaikan menemukan sebongkah emas murni di tengah gurun pasir yang tandus. Ia tentu sudah mendengar rumor mengenai konsorsium raksasa dari Singapura yang sedang mencari perusahaan tekstil lokal di Indonesia untuk disuntikkan dana segar bernilai ratusan miliar rupiah. Siska yang berdiri di sampingnya pun langsung membetulkan posisi berdirinya, menatapku dengan sorot mata penuh iri hati, sekaligus ketakutan tersembunyi melihat pesona dan dominasi aura yang kupancarkan di depan banyak orang. Masya Allah, suatu kehormatan yang sangat besar bagi kami bisa menyambut Nona Valerie secara langsung di acara ini. Seru Randy dengan nada suara yang mendadak sangat ramah dan merendah, menampakkan kepalsuan wataknya yang sangat haus akan uang dan kekuasaan. Saya mendengar konsorsium Anda sedang mencari mitra lokal yang solid untuk ekspansi bisnis. Perusahaan tekstil kami adalah wadah paling tepat dan paling menguntungkan yang bisa Nona pilih di pasar saat ini. Saya tahu persis bagaimana kondisi perusahaan Anda, Tuan Randy. Jawabku lancar dengan nada bicara yang datar namun menusuk tepat di ulu hati. Aku melipat kedua tanganku di depan dada, menatapnya dari balik kacamata hitam dengan tatapan meremehkan yang amat jelas. Termasuk kondisi defisit kas operasional Anda yang mencapai puluhan miliar rupiah akibat penataan manajemen yang buruk, serta ancaman gugatan kepailitan dari para kreditur yang akan jatuh tempo pada akhir bulan ini. Raut wajah Randy seketika berubah pucat pasi bagaikan mayat, sementara Siska tersedak minumannya sendiri mendengar keterus-terangan dan keakuratan data yang baru saja kulontarkan di depan wajah mereka. Senyum kemenangan menyungging tipis di bibirku melihat kepanikan yang mulai menggerogoti ketenangan mereka. Perangkap telah dipasang dengan sangat sempurna, dan pria serakah ini baru saja menginjakkan kaki pertamanya ke dalam lubang kehancuran yang tak akan pernah bisa ia tinggalkan lagi. Kepanikan yang menjalar di wajah Randy tercipta begitu sempurna, meruntuhkan topeng kepercayaan diri yang sejak tadi ia pamerkan di hadapan para tamu undangan. Matanya bergerak liar menatapku dan Pak Surya secara bergantian, mencoba memproses bagaimana seorang investor asing bisa mengetahui borok keuangan perusahaannya hingga ke detail terkecil. Siska yang berdiri di sampingnya mengepalkan jemari dengan erat, meremas gaun merah ketatnya sembari menatapku dengan kombinasi rasa takut dan dengki yang sangat nyata. Ketenangan dan dominasi aura yang kubawa sebagai Valerie Amanda benar-benar melumpuhkan keberanian dua pengkhianat yang dulu merasa paling berkuasa ini. Nona Valerie, sepertinya ada kesalahpahaman informasi yang Anda terima dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Gugat Randy dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba menyunggingkan senyum diplomatis yang kini terlihat sangat garing dan menyedihkan. Pria itu menyapu keringat dingin yang mulai membasahi pelipisnya dengan sapu tangan sutra. Perusahaan kami sedang dalam fase transisi ekspansi yang sangat masif. Masalah arus kas yang Anda sebutkan hanyalah kendala teknis sementara yang akan segera teratasi begitu proyek baru kami meluncur ke publik. Saya tidak pernah bekerja berdasarkan rumor atau kesalahpahaman, Tuan Randy. Potongku cepat dengan nada suara yang begitu dingin, tenang, dan tidak bisa dibantah sedikit pun. Aku membetulkan letak kacamata hitamku, mempertegas jarak dan superioritas posisi tawar yang kumiliki di atas penderitaan finansialnya.
Tim analis keuangan saya di Singapura telah membedah seluruh laporan neraca keuangan perusahaan Anda selama 3 minggu terakhir. Tanpa suntikan dana segar sebesar 50 miliar rupiah sebelum akhir bulan ini, perusahaan tekstil peninggalan almarhumah istri Anda itu dipastikan akan gulung tikar dan dilelang oleh bank. Merekam reaksi Randy saat nama almarhumah istri tersebut diucapkan memberi kepuasan tersendiri yang sangat membakar dadaku. Pria itu tampak sedikit tersentak. Ada kilatan rasa bersalah yang sangat tipis dan lewat begitu cepat di matanya, sebelum kembali tertutup oleh rasa serakah yang menguasai jiwanya. Ia tidak pernah menyadari bahwa sosok almarhumah istri yang ia anggap sudah membusuk di dalam tanah kini sedang berdiri tepat di depan hidungnya, menatapnya dari balik kacamata hitam dengan dendam yang tinggal menunggu waktu untuk meledak. Jadi, apakah kedatangan Nona Valerie ke sini menandakan bahwa V-Corp Investment tertarik untuk menyelamatkan perusahaan kami? Tanya Randy dengan binar mata yang penuh dengan keputusasaan dan kehausan akan uang. Ia bahkan melangkah setengah tindak mendekatiku, mengabaikan etika bertamu demi mengejar secercah harapan yang kubawa. Bagi Randy, aku adalah malaikat penolong yang dikirim dari langit untuk menyelamatkannya dari jerat penjara akibat penggelapan dana investor dan ancaman kebangkrutan total. Kami dari V-Corp melihat potensi dari lini produksi tekstil peninggalan pendiri awal perusahaan ini, bukan pada kemampuan manajemen Anda. Jawabku dengan tatapan lurus yang menembus matanya, menyampaikan sindiran tajam yang disamarkan dengan bahasa bisnis yang elegan. Konsorsium kami bersedia mengucurkan dana hibah dan investasi segar sebesar 70 miliar rupiah. Lebih dari cukup untuk melunasi seluruh utang operasional dan mengembangkan kapasitas pabrik hingga 3 kali lipat dalam waktu singkat. Angka 70 miliar rupiah yang kuucapkan bagaikan sihir yang menghentikan napas Randy dan Siska secara bersamaan. Wajah Siska yang tadinya pucat seketika berseri-seri, matanya yang penuh kelicikan mulai membayangkan kehidupan serba mewah yang akan kembali mereka nikmati tanpa batas. Randy bahkan tak sanggup menyembunyikan napas tertahannya, dadanya naik turun mengendalikan rasa gembira yang luar biasa karena merasa nasib baik kembali memihak padanya di detik-detik terakhir kemalangan. 70 miliar rupiah. Masya Allah, itu jumlah yang sangat fantastis, Nona Valerie. Seru Randy dengan suara yang hampir tak terkontrol karena kegirangan yang membuncah di dalam dadanya. Ia memegangi kedua tangannya sendiri, seolah ingin melompat gembira di tengah keramaian ballroom hotel mewah ini. Kami sangat siap bekerja sama. Syarat apapun yang diajukan oleh V-Corp, kami akan memenuhinya dengan senang hati demi kemajuan bisnis bersama. Pak Surya yang berdiri di sampingku tersenyum sangat tipis, sebuah senyuman syarat makna yang hanya dipahami oleh kami berdua sebagai perancang jerat kematian ini. Pria senior itu melangkah maju satu langkah, merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah dokumen draft perjanjian awal yang tebal berstempel hukum resmi. Konsorsium kami tidak membutuhkan jaminan aset fisik, Tuan Randy, sela Pak Surya dengan nada tenang yang sangat meyakinkan. Namun, sebagai gantinya, Nona Valerie meminta agunan berupa penyerahan 51% saham pengendali perusahaan atas nama entitas kami selama masa penyertaan modal. Randy sempat ragu sejenak, menyadari bahwa menyerahkan saham mayoritas berarti melepaskan hak kepemilikan mutlak atas perusahaan tersebut ke tangan investor asing. Namun, desakan utang puluhan miliar yang tenggat waktunya tinggal menghitung hari, ditambah tatapan serakah Siska yang membisikkan dorongan di telinganya, meruntuhkan sisa-sisa pertimbangan rasionalnya. Tanpa berpikir panjang mengenai klausa ketiadaan jalan mundur yang tersembunyi rapi di lembar dokumen tersebut, Randy menyambar pena mahal di saku jasnya dan membubuhkan tanda tangan dengan penuh rasa percaya diri.
Pria bodoh itu tak sadar bahwa ia baru saja menyerahkan kembali seluruh harta peninggalan orang tuaku ke tanganku, sekaligus menandatangani surat kematian bagi karir dan kebebasan hidupnya sendiri. Berkas perjanjian investasi dan pengalihan saham pengendali yang sudah ditandatangani Randy kini berada dalam dekapan erat jemariku. Di dalam mobil sedan hitam yang melaju tenang menembus pekatnya malam Jakarta, aku melepas kacamata hitamku dan menatap lembaran kertas berstempel hukum tersebut. Senyum kepuasan yang dingin terukir di bibirku saat melihat tanda tangan pria pengkhianat itu berdampingan dengan stempel resmi V-Corp Investment. Dia merasa baru saja menyelamatkan nyawanya dari jurang kebangkrutan, tanpa pernah menyadari bahwa setiap huruf dalam dokumen tersebut disusun untuk menggiringnya langsung ke balik jeruji besi. Satu langkah besar berhasil kita lewati dengan sangat sempurna, Tari, ujar Pak Surya yang duduk di sampingku sembari memeriksa kembali salinan dokumen digital di laptopnya. Sorot mata pengacara senior itu memancarkan binar kemenangan yang terkontrol. Dengan dikuasainya 51% saham pengendali secara sah oleh V-Corp, kamu memiliki wewenang penuh untuk melakukan audit forensik independen terhadap seluruh keuangan perusahaan peninggalan almarhum ayahmu tanpa memerlukan persetujuan dari Randy. Auditor independen harus mulai bekerja besok pagi, Pak Surya. Jawabku tegas dengan suara tenang namun syarat akan ketetapan hati yang tak bisa diganggu-gugat. Aku merapikan lipatan pashmina di dadaku, menikmati tiap detik transformasi diriku dari korban yang tak berdaya menjadi pemegang kendali takdir. Aku ingin setiap rupiah yang dialihkan secara ilegal ke rekening pribadi Siska, setiap bukti pemalsuan dokumen atas namaku, serta seluruh transaksi fiktif yang diciptakan Randy dibongkar hingga ke akar-akarnya tanpa ada satupun yang terlewat. Keesokan harinya, kepanikan luar biasa melanda kantor pusat perusahaan tekstil yang dulu menjadi kebanggaan orang tuaku. Tim auditor independen yang dibawahi langsung oleh Pak Surya mendatangi gedung megah tersebut, menyegel ruang arsip keuangan dan menguasai seluruh server data operasional. Randy yang datang dengan kemeja mahal serta senyum jumawa mendadak terpaku di depan pintu ruangannya sendiri, menyaksikan bagaimana para ahli keuangan menyita seluruh dokumen transaksi tanpa bisa ia cegah. "Apa-apaan semua ini, Pak Surya?" teriak Randy dengan wajah memerah tahan amarah saat melabrak Pak Surya di lorong utama kantor. Siska yang berjalan mengekor di belakangnya tampak pucat pasi melihat beberapa petugas audit mengangkut koper-koper berisi berkas tagihan fiktif dari mejanya. Nona Valerie berjanji menyuntikkan dana segar 70 miliar rupiah, bukan mengirim pasukan auditor untuk mengacak-acak kantor saya. Ini pelanggaran komitmen bisnis. Pak Surya merapikan kacamata peraknya, menatap Randy dari atas ke bawah dengan tatapan dingin penuh penghinaan. "Ini adalah bagian resmi dari klausa pasal 8 perjanjian investasi yang Anda tanda tangani kemarin malam, Tuan Randy," jawab Pak Surya santai seraya menyodorkan lembaran dokumen berstempel. Sebagai pemilik saham mayoritas, V-Corp berhak memastikan kebersihan laporan keuangan sebelum dana investasi dicairkan. Mengapa Anda begitu panik? Bukankah pengusaha yang bersih tidak memiliki alasan untuk takut pada proses audit? Skakmat. Kalimat tajam Pak Surya membuat tenggorokan Randy terkunci rapat, tak mampu menyusun kata-kata untuk membela diri. Keringat dingin mengalir deras membasahi dahi dan lehernya saat menyadari bahwa perangkap bisnis ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Siska yang mulai menyadari kejanggalan tersebut meremas lengan kemeja Randy dengan jemari gemetar, menyuarakan kecemasan mendalam bahwa kejahatan yang mereka sembunyikan selama ini akan segera tersingkap ke permukaan. Hanya dalam waktu 3 hari pemeriksaan intensif, tim auditor menemukan bukti tak terbantahkan mengenai pembukuan ganda dan penggelapan dana perusahaan sebesar 35 miliar rupiah. Lebih fatalnya lagi,
auditor menemukan jejak dokumen pemalsuan identitas atas namaku yang digunakan Randy untuk membebankan utang-utang pribadi miliknya. Seluruh bukti kejahatan tersebut dikumpulkan dengan sangat rapi dalam satu berkas merah tebal yang siap dilimpahkan ke meja kepolisian dan pengadilan negeri. Malam harinya, aku berdiri di ruang kerja pribadi Pak Surya, menatap berkas merah yang berisi kehancuran Randy dan Siska di atas meja. Rasa sakit akibat pengkhianatan mereka, kerinduan mendalam pada calon buah hatiku yang telah tiada, serta penderitaan selama terbaring koma berbulan-bulan seolah terbayar secara bertahap. Waktu bagi mereka untuk menari-nari di atas penderitaanku telah berakhir, dan panggung eksekusi hukum kini telah berdiri kokoh menantikan kedatangan mereka. Semua bukti sudah lengkap dan tidak bisa disanggah lagi, Tari, ucap Pak Surya seraya menyerahkan sebuah pulpen emas padaku. Esok pagi, kita akan melayangkan gugatan pembatalan pengalihan aset sekaligus melaporkan Randy dan Siska atas tindak pidana penipuan, pemalsuan dokumen kematian, dan penggelapan dana. Apakah kamu sudah siap berdiri di depan mereka sebagai Tari yang sebenarnya? Aku menerima pulpen itu dengan genggaman mantap, menatap lurus ke depan dengan mata berbinar penuh keberanian. Aku sangat siap, Pak Surya. Sudah waktunya almarhumah istri yang mereka buang bangkit dan mengambil kembali seluruh kehidupannya. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi suasana tegang yang mencekam. Ruangan bergaris kayu jati tua itu dipadati oleh para wartawan media massa, investor, serta staf perusahaan yang penasaran dengan jalannya persidangan kasus penggelapan aset dan pemalsuan dokumen berskala besar ini. Di kursi terdakwa, Randy dan Siska duduk berdampingan dengan wajah pucat dan mata sembab, kehilangan seluruh keangkuhan yang dulu selalu mereka pamerkan. Pakaian mereka tak lagi berupa barang bermerek mahal, melainkan rompi tahanan yang melambangkan kejatuhan drastis kehidupan mereka. Tim pengacara mahal yang disewa Randy tampak frustrasi membolak-balik berkas audit forensik dan salinan dokumen otentik yang diserahkan oleh Pak Surya. Bukti-bukti yang kami susun terlalu rapi, tak menyisakan sedikit pun celah hukum bagi mereka untuk mengelak dari tuduhan penggelapan dana sebesar puluhan miliar rupiah. Namun, di tengah keputusasaan itu, Randy masih berusaha membangun narasi bahwa ia hanyalah seorang suami malang yang terpaksa mengambil alih bisnis setelah istrinya, Tari, meninggal dunia dalam kecelakaan maut. Majelis Hakim yang mulia, klien kami mengakui adanya beberapa kekeliruan administrasi dalam pengelolaan kas perusahaan, ujar pengacara utama Randy dengan nada memelas yang dibuat-buat di depan hakim. Namun, hal itu dilakukan demi menyelamatkan warisan almarhumah istrinya, saudari Tari, yang telah wafat 3 bulan lalu. Klien kami bertindak atas dasar iktikat baik untuk memikul beban utang yang ditinggalkan oleh almarhumah. Mendengar kebohongan tak tahu malu yang diucapkan di hadapan hukum, Pak Surya hanya tersenyum tipis seraya berdiri dari kursi penasihat hukum. Sikapnya yang tenang dan penuh wibawa seketika menyedot perhatian seluruh isi ruangan sidang. Iktikat baik yang Anda maksud adalah memalsukan surat kematian istri kandungnya sendiri saat korban sedang berjuang hidup di ruang ICU. Potong Pak Surya dengan suara berat yang menggelegar, membuat suasana sidang mendadak riuh oleh bisik-bisik kaget dari para hadirin. Pengacara Randy tampak tersentak. Wajahnya berubah merah padam. Keberatan, Yang Mulia. Tuduhan saksi ahli pihak penggugat sangat mengada-ada. Surat kematian saudari Tari adalah dokumen resmi dan yang bersangkutan telah dinyatakan meninggal dunia secara medis. Teriak pengacara itu dengan gestur panik yang sangat kentara. Randy di kursi terdakwa mulai mencengkeram erat tepi mejanya. Keringat dingin mengucur deras membasahi dahi dan kemejanya. Majelis hakim mengetukkan palunya 3 kali untuk menenangkan ketegangan di dalam ruangan. Penasihat hukum penggugat,
Apakah Anda memiliki bukti sah yang dapat membuktikan tuduhan berat mengenai pemalsuan status kematian tersebut? Tanya Ketua Majelis Hakim dengan raut wajah sangat serius, menatap lurus ke arah Pak Surya. Kami tidak hanya memiliki bukti dokumen, Yang Mulia, jawab Pak Surya dengan senyum mantap yang memancarkan kemenangan mutlak. Ia membalikkan badannya ke arah pintu utama ruang sidang yang tertutup rapat, lalu mengangkat tangannya sedikit. Kami menghadirkan saksi kunci utama yang akan membatalkan seluruh kebohongan para terdakwa. Saksi korban yang selama ini mereka klaim telah membusuk di dalam tanah. Pintu besar ruang sidang perlahan terbuka lebar, menciptakan hening panjang yang menegangkan di seluruh penjuru ruangan. Langkah kaki yang mantap berkedengar berirama saat aku melangkah masuk menembus kerumunan wartawan yang terperanjat. Aku tak lagi menggunakan kacamata hitam atau identitas samaran Valerie Amanda. Aku berdiri tegak sebagai diriku sendiri. Tari, wanita berhijab yang anggun, mengenakan pashmina polos berwarna pastel dan pakaian modis yang membingkai rapi bentuk tubuh rampingku, memancarkan aura kebenaran yang tak tertandingi. Suasana sidang seketika pecah oleh seruan kaget dan kilatan lampu kamera pers yang tak henti-hentinya menyambar wajahku. Randy berdiri mendadak dari kursi terdakwa dengan mata melotot hampir keluar dari kelopaknya, bibirnya bergetar hebat tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tari? Tidak mungkin. Kamu sudah mati. Jerit Siska histeris seraya memegang kepalanya. Ketakutan luar biasa menguasai jiwanya seolah-olah ia sedang melihat sesosok hantu yang bangkit dari dalam kubur. Aku berjalan melewati lorong tengah ruang sidang dengan pandangan lurus menatap dua manusia yang telah merenggut calon buah hatiku dan merampas kehidupanku. Tatapan mataku tajam, tidak lagi memancarkan kelemahan seorang istri yang bisa dibodohi, melainkan ketegaran seorang wanita yang telah menang atas takdir penderitaannya. Aku berhenti tepat di depan meja majelis hakim, mengangguk hormat, lalu memutar badan menatap Randy yang terkulai lemas di kursinya. Aku masih bernapas, Randy, bisikku dengan suara jernih yang bergaung keras di ruangan itu. Dan hari ini, aku datang untuk mengambil kembali seluruh hidupku dari tanganmu. Kehadiranku di ruang sidang bagaikan hantaman badai yang meruntuhkan seluruh kebohongan Randy dan Siska hingga tak bersisa. Riuh suara kamera pers dan bisik-bisik gempar dari para hadirin memenuhi setiap sudut ruangan, memaksa ketua majelis hakim berkali-kali mengetukkan palunya untuk mengendalikan suasana. Randy duduk terkulai di kursi terdakwa dengan pandangan kosong dan wajah sepucat kertas, sementara Siska terus menangis histeris sembari menyembunyikan wajahnya dari kejaran kamera media. Keduanya tak sanggup lagi menatap mataku yang berdiri tegak membongkar segala kejahatan mereka di depan hukum. Satu persatu bukti tak terbantahkan dipaparkan oleh Pak Surya dan Dr. Hendra yang hadir sebagai saksi medis resmi. Rekaman medis asli, kesaksian pemalsuan berkas, serta rekapitulasi aliran dana haram yang masuk ke rekening pribadi Siska tersaji dengan begitu benderang di hadapan majelis hakim. Tidak ada lagi celah untuk mengelak, tidak ada lagi uang warisan yang bisa digunakan untuk membeli kebebasan. Kebenaran yang selama ini diinjak-injak kini berdiri kokoh, menuntut keadilan mutlak atas setiap tetes air mata dan penderitaan yang telah kulewati. Putusan hakim dibacakan dengan ketukan palu final yang menggelegar menyuarakan keadilan. Randy dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun atas tindak pidana pemalsuan dokumen negara, penggelapan aset skala besar, dan penipuan terencana, sedangkan Siska diganjar hukuman 8 tahun penjara sebagai pihak yang turut serta menikmati hasil kejahatan. Selain hukuman pidana, majelis hakim memutuskan membatalkan seluruh pengalihan hak secara hukum dan memerintahkan penyitaan seluruh aset untuk dikembalikan sepenuhnya kepadaku sebagai ahli waris sah.
Raungan penyesalan Randy saat petugas kejaksaan memasangkan borgol besi di kedua pergelangan tangannya tak lagi menyentuh hatiku sedikit pun. Saat ia digiring melewati kursiku, pria itu sempat berlutut dan memohon ampun dengan suara parau yang menyedihkan, meminta belas kasihan atas nama pernikahan yang pernah kami jalani. Namun, aku hanya menatapnya dingin dari balik pashmina lembut yang kukenakan, melangkah mundur tanpa mengulurkan tangan, membiarkan hukum menyeretnya ke dalam kegelapan penjara yang pantas ia huni. Beberapa minggu setelah persidangan bersejarah itu usai, aku berdiri di lantai teratas gedung kantor pusat perusahaan tekstil milik almarhum ayahku. Sinar matahari pagi yang hangat menerpa wajahku melalui dinding kaca besar, menyinari ruangan direktur utama yang kini resmi kembali ke tanganku. Bau harum bunga segar menggantikan aroma dingin rumah sakit yang dulu sempat mengurung kehidupanku selama berbulan-bulan. Aku merapikan setelan modest wear modis yang membalut tubuhku dengan anggun, membetulkan letak hijab pashmina yang membingkai paras manisku. Di dalam cermin besar ruangan ini, aku tak lagi melihat bayangan wanita lemah yang mudah diragukan dan dikuasai oleh rasa takut. Aku melihat sosok wanita muda berusia 25 tahun yang telah melewati lembah kekelaman paling pekat, namun berhasil bangkit kembali dengan ketegaran jiwa yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pak Surya melangkah masuk ke dalam ruangan membawa berkas keputusan pembagian dividen serta laporan pemulihan struktur manajemen perusahaan yang baru. Beliau menatapku dengan senyum bangga yang tulus dari seorang sahabat almarhum ayahku. Seluruh aset dan rekening perusahaan sudah bersih secara total dari jerat utang fiktif, Tari, ujar Pak Surya seraya meletakkan berkas tersebut di atas meja kerjaku. Para investor dan karyawan sangat menyambut hangat kembalinya putri tunggal pendiri perusahaan ini. Terima kasih banyak untuk segalanya, Pak Surya, jawabku tulus seraya menjabat erat tangan beliau. Tanpa bantuan Pak Surya dan Dr. Hendra, mungkin aku sudah dilupakan dan lenyap di balik konspirasi kejam mereka. Kebaikan kalian berdua tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Setelah Pak Surya pamit meninggalkan ruangan, aku berjalan menuju balkon luar kantor dan membiarkan angin pagi berembus lembut menyapu kain hijabku. Aku menyentuh pelan dadaku, meresapi setiap detik kebebasan dan kedamaian yang akhirnya berhasil kurebut kembali. Kenangan pahit tentang pengkhianatan, kehilangan calon buah hati, dan dinginnya ruang ICU tidak lagi menjadi beban yang menghancurkan, melainkan batu pijakan yang menempaku menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana. Aku menatap langit Jakarta yang biru cerah tanpa awan, menyunggingkan senyum manis yang memancarkan rasa syukur mendalam kepada Sang Maha Pencipta. Mereka berpikir bisa menghancurkanku dan mengubur kehidupanku di dalam kegelapan koma, namun mereka lupa bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar. Hari ini, aku berdiri bukan lagi sebagai korban yang meratapi nasib, melainkan sebagai pemenang yang siap melangkah menyongsong masa depan yang baru dengan penuh kehormatan.